Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Jumpa lagi dengan RW Aloy Channel. Bang Pardong, salam sehat selalu. Ya haruslah kalau sehat mah. Ya, malam ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan Bang Pardong yang sedang viral, yang sedang rame terkait ucapan dari Menteri Agama kita. Ya, namun sebelum kita sedikit diskusi, kita mau biar lihat dulu videonya seperti apa. Edaran pengaturan, kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya, gitu. Toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim, ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola masjid monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan, kita harus tetap hargai. Itu aja intinya. Jadi saya kira dukungan juga banyak atas ini, karena di alam bawah sadar kita kan pasti mengakui itu. Kawan-kawan wartawan ini juga pasti merasakan itu, bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita, kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan kita, depan belakang kita, mereka nyalakan mesin sama-sama, kita pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan untuk kita. Itu ya. Ya, seperti ditonton, ya ucapan yang sedikit kontroversi lah. Ya, kemudian masyarakat Indonesia sedikit rame, ya termasuk di kita juga, Bang Pardong, di Depok, ya. Depok juga. Itu sedikit tanggapannya, kira-kira ucapan yang disampaikan tuh kenapa sampai masyarakat sedikit ya agak bergejolak dikit lah, ya gimana Bang Pardong? Ya itulah. Tapi sebelumnya saya mau pantun dulu. Oh iya, saya juga lupa. Silakan. Makan ongol-ongol pakai topi dulu. Sebelum kita ngobrol, saya minum kopi dulu. Oh iya. Biar nggak tegang, biar nggak tegang. Dapat aja. Ya, saya ucapan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sehat buat semua teman-teman dan juga kerabat Aloy dimanapun ada berada. Sekarang ganti Bang. Apa tuh? KSA, kerabat Samsudin Aloy. Oh, kerabat Samsudin Aloy. Kalau sesuai arahan Bang Pardong. Iya. Jadi nama aslinya ada. Iya. Kalau kemarin kan hanya nama panggilan ya, aliasnya. Poyokan. Kalau sekarang nama aslinya Samsudin. Begini terkait pernyataan Menteri beberapa waktu yang lalu memang sangat berdampak terhadap masyarakat luas, banyak yang kontra terutama ya daripada yang pro. Umat muslim lah ya. Umat muslim, umat Islam. Ya termasuk di Depok. Seperti daerah lain seperti Jakarta, Tas segala macam, di Depok pun masyarakat resah dengan ucapan betul. seorang menteri yang seperti itu, dan kami sangat menyayangkan
Mengapa seorang Menteri Agama kok berucap seperti itu, membuat suasana jadi gaduh gitu kan. Dan saya terus terang bersama beberapa rekan kemarin ikut menyuarakan bersama beberapa LSM dan juga beberapa elemen masyarakat Muslim. Kami menyuarakan pendapat masyarakat dan beberapa teman itu bahwa pernyataan kami mengecam, kami menyayangkan pernyataan menteri seperti itu. Dan saya dan teman-teman juga mendesak supaya Presiden Jokowi sebagai atasan sang menteri juga harus bertindak tegas terhadap pembantu-pembantunya yang membuat suasana gaduh. Kan ini nggak bagus buat masyarakat, buat keadaan yang kondusif. Kita harusnya kan memberikan pernyataan itu seorang pejabat itu yang adem, yang ayem, yang membuat sejuk, membuat kondusif, jangan membuat pernyataan yang malah meresahkan, menimbulkan pro dan kontra. Artinya ini kan nggak produktif gitu kan. Tapi kalau belum ini kita lihat videonya. Boleh. Jawi menyamakan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Dan kami mengimbau kepada seluruh umat muslim, seluruh DKM, masjid, mushola untuk tidak mengecilkan suara azan. Kita tetap akan mengeraskan suara azan karena suara azan adalah suara yang merdu, suara azan adalah suara yang menyejukkan. Karena yang tidak suka dengan suara azan itu hanya setan. Betul kan? Ya, yang tidak suka dengan suara azan adalah hanya setan. Maka dengan mengencangkan suara azan, dengan mengeraskan suara azan, kita berarti mengusir setan. Betul kan kawan? Jadi sekali lagi dengan ini kami Aliansi Muslim Kota Depok mengutuk keras pernyataan Menteri Agama dan meminta Presiden Jokowi untuk segera mencopot Menteri Agama. Betul? Takbir. Dan kita mungkin dalam seminggu ke depan kita akan datang ke istana, membuat surat dan juga menyatakan sikap kita Aliansi Muslim Depok kepada Presiden Jokowi untuk segera memecat Menteri Agama Republik Indonesia yang pernyataannya sangat meresahkan umat Islam, yaitu dengan menyamakan suara azan dengan suara gonggongan. Terima kasih. Kami pada prinsipnya mendukung pernyataan dari Bapak Wali Kota Muhammad Kyai Idris yang mana beliau sangat menyayangkan pernyataan Menteri Agama yang seharusnya pernyataan Menteri Agama itu membuat sejuk, betul? Membuat kondusif, betul? Tapi ini ternyata sebaliknya. Maka dari itu tuntutan kami juga sama seperti Menteri Agama harus dicopot, betul? Yang mana beliau telah menyatakan menyakiti hati umat muslim. Sementara beliau juga umat muslim. Di mana letak hati nurani Menteri Agama? Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Ketua Masjid Jami Ataun pada kesempatan ini khususnya menyambut baik apa yang dilaksanakan oleh Bapak Katno, yang pada intinya perkataan atau ucapan dari Menteri Agama bahwa lafaz azan itu sama dengan anjing menggonggong, sekali lagi kami sangat tidak setuju. Masyarakat Indonesia saja, tetapi mungkin seluruh dunia, karena diibaratkan Islam adalah seluruh dunia ada. Kalau diperbandingkan dengan suara longan anjing itu namanya kurang etis. Seharusnya seorang menteri itu membuat pernyataan suasana yang menjadi dingin, suasana yang kondusif, betul nggak Pak Kiai ya? Betul. Mungkin dari kami cukup sekian. Ya, di situ kan saya lihat Bang Pardong dengan teman-teman ada pas hari Jumat kalau nggak salah ya? Ya, pada Jumat. Pada Jumat, betul. Nah, gimana tuh ceritanya sampai terbentuknya Aliansi Muslim Depok itu gimana awalnya? Ya itu tadi kami beberapa teman dan beberapa elemen masyarakat waktu hari Kamisnya kita berkumpul. Gimana nih tanggapan kita terhadap pernyataan Menteri Agama, dan teman-teman sepakat semua, oh ini nggak benar ini nggak bisa. Dia memang kita harus memberikan pernyataan, kita harus bersuara kita harus bersuara. Depok bersuara. Nah makanya malam itu terbentuklah apa yang kita namakan Aliansi Muslim Depok. Berapa elemen di situ, ada banyak? Itu ada LSM Kapok, ada Pak Kasno situ ya? Pak Kasno, iya. ada
ada Serikat Petani, ada FRKD, ada Pemuda Dongkal, ada juga FWT, ada juga beberapa majelis taklim juga ada tergabung di situ. Kalau nggak salah jumlahnya ada 19 elemen masyarakat yang ikut pada saat itu. Yang hari Jumat itu menyuarakan pendapat dan menyampaikan pendapat selepas sholat Jumat. Ya, saya lihat ramai juga itu. Ya, masyarakat umum pas melihat kita menyuarakan tentang pernyataan Menteri Agama melalui poster, masyarakat melihat langsung pada bergabung. Itu artinya apa ya? Artinya memang pernyataan Menteri itu memang kontraproduktif dan masyarakat merasa sakit hatinya, terutama Muslim ya dengan pernyataan seperti itu, Pak RW. Ya, saya lihat emang rame, kemudian ada nanti bisa Krakatau bisa dilihat, nanti ada suara dari Pak Dekasno dari Kapop, kemudian juga berapa Ustadz ya, ada ikut juga menyampaikan suaranya ya. Artinya itu ada suara masyarakat Depok yang mungkin pada saat itu hari Jumat, biasanya juga kali itu tuh. Saya nggak tahu beritanya, tahu ada rame aja gitu. Makanya malam ini saya undang Bang Parblong sebagai perwakilan Aliansi Muslim Depok ini ya, supaya masyarakat lebih tahu, lebih bisa mendengar ini dari itunya gitu, Bang Parblong. Terus tanggapan dari masyarakat sendiri yang lain di luar itu gimana? Ada ininya. Nah, Pak Kiai, Pak Wali Kota Idris, nah itu dia ada sedikit mengeluarkan. Ya, betul. Dan di dalam pernyataan sikap kita itu kita juga mendukung apa yang diutarakan oleh Wali Kota Depok, Wali Kota kita, Kiai Haji Muhammad Idris, bahwa beliau meminta supaya udahlah Pak Menteri minta maaf aja, bahwa kan manusia kan wajar berbuat salah dan dosa. Tapi kan orang yang baik itu orang yang mau minta maaf gitu. Dan saya juga sepakat itu dengan pernyataan Pak Wali Kota bahwa ya sebaiknya Menteri Agama minta maaf aja gitu. Namun sebagai elemen masyarakat kita juga berharap ada ketegasan dari Presiden sebagai atasan Pak Menteri bahwa pembantu-pembantu beliau itu jangan memberikan pernyataan yang asal yang bikin kesalahan ya, meresahkan masyarakat. Betul. Ya, ini memang ya, oh iya kan, sambil ngerokok nggak apa-apa Bang. Kita emang siapin lebih santai malam ini. Jadi ya emang kemarin juga saya mau undang Pak Dekasno, juga saya pengen undang, gimana Bang Parblong yang lebih dekat kan, lebih saat itu juga hadir di situ. Gitu. Terus dari aksi itu ada tanggapan dari Wali Kota atau ada ini juga atau gimana? Ada itu nggak dari Wali Kota, ada responnya atau dari ini? Saya belum melihat ke situ karena kita juga kan tujuannya bukan ke situ. Tujuan kita adalah bahwa pendapat masyarakat, bahwa pernyataan masyarakat, bahwa aspirasi masyarakat ini harus didengar oleh atasannya Pak Menteri, yakni Pak Presiden. Dan sekali lagi kami menuntut supaya Pak Presiden ini ya, kalau memang Pak Menteri Agama ini selalu bikin gaduh, mendingan ganti aja yang lain kan gitu. Kan masih banyak orang-orang yang kompeten yang bisa menyejukkan, yang istilahnya yang bisa membuat keberagaman kita ini, toleransi ini kita orang kemarin biasa aja kok, nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba mengeluarkan pendapat seperti itu kan, wow, apaan ini kan terlalu kasar perumpamaannya ya. Iyalah. Jadi kan ada yang berpendapat Pak Menteri tidak menyamakan, kan nggak ada omongan bahwa suara azan, ya tapi kan itu konteksnya lagi bicara masalah toa dan azan. Lah kan konteksnya itu ya berarti kan menyamakan ya itu kan gitu. Ya, tapi ya walaupun bagaimana kita tetap pada koridor hukum yang ada, bahwa kita masyarakat juga kan berhak menyampaikan pendapat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 bahwa kebebasan menyampaikan pendapat itu kan dibenarkan secara hukum. Gitu, Pak RW, kira-kira. Itu emang harus ada yang bersuara lah, ya, daripada ngedumel di belakang ini menteri. Dan ini bukan hanya di Depok, Pak RW, di Jakarta juga teman-teman turun kan, dari FBR juga turun, di Tasik, di beberapa daerah lain, di Cirebon, di mana banyak memang bersuara bahwa pernyataan menteri ini sangat disayangkan dan sangat kontraproduktif sekali lagi. Jadi harusnya mereka
para pejabat itu mengeluarkan pendapat yang produktif, yang buat suasana kondusif, Sip, adem, membuat semangat masyarakat. Untuk ini malah membuat masyarakat jadi gaduh gini kan, ya menurut saya udah nggak benar ini. Ya, artinya gini, kalau saya sih ambil kesimpulan, karena saya pengurus lingkungan, siapapun pemimpin dalam mengeluarkan apa namanya narasi atau apapun terkait kebijakan terkait apa itu ya disampaikan sesuai yang mengademkan lah. Ya, memang ada aturan, ada terkait aturan pemakaian toa untuk ajan, untuk mengaji, ya edarannya lah. Ya, yang diupamakannya itu yang bikin masyarakat merasa tersinggung gitu ya hatinya. Kok bisa gitu? Kok bisa disamakan dengan suara gonggongan anjing? Ya, itu analogika. Menganaloginya terlalu jauh dari apa yang ya karena kan orang Islam memandang anjing kan yang haram untuk dipegang. Itulah seperti itu. Nah, kita bicara pimpinan kita ya RT juga sama. Kalau RT juga dalam menyampaikan apapun kebijakan lingkungan juga ya harus yang itu sama ya nggak hanya menteri sebenarnya ya. RT, RW di berbagai tingkatan lah. Iya, lurah, camat dan lain kan dia juga mau ngapalai satu wilayah atau punya otoritas di wilayahnya. Nah, itu mungkin situ. Apalagi ini setingkat menteri. Oh iyalah. Seluruh Indonesia. Ya. Terus ada lagi nggak kira-kira? Atau emang itu spontanitas atau memang nanti ada kelanjutan? Kita untuk di Depok sendiri dalam waktu dekat kita akan aksi lagi nih, aksi lagi tapi ke kantor Kementerian Agama. Langsung. Kantor Kementerian Agama Kota Depok. Oh, Depok. Ke kantor Kemenag karena kan kepanjangan Kementerian Agama di wilayah itu kan kantor Kemenag. Nah, kalau di tingkat kota kan ada namanya kantor Kementerian Agama Kota Depok. Ya, mungkin dalam waktu dekat kita akan menyampaikan pendapat di sana, meminta kepada kantor Kemenag Depok supaya menampung aspirasi kita dan menyampaikan kepada yang di atasnya gitu. Mungkin dalam minggu depan lah kita lagi sedang berunding sama teman-teman nih, lagi sedang kita bahas, kita rencanakan kapan waktunya kita akan bukan menggeruduk ya, tapi kita menyampaikan pendapat masyarakat Depok, masyarakat Muslim Depok yang tergabung dalam aliansi Muslim Depok ini terhadap pernyataan Menteri Agama kemarin. Nah, kalau masalah surat edarannya kan memang ada aturan di situ, bukan aturan ya, anjuran apa namanya sebelum ajan 10 menit. Kalau menurut saya nggak masalah mau bikin aturan kayak gimana pun, selama itu untuk kebaikan ya kita dukung-dukung aja. Tetapi ya itu tadi pernyataan-pernyataannya tolong jangan bikin gaduh lah. Gitu. Karena masyarakat kita kan sebenarnya masyarakat paling toleran ya. Nah, iyalah. Iya, dari dulu kita. Nah, apalagi kalau bulan puasa. Kita belum puasa nih, Pak Mardong. Iya, sebulan lagi pasti saut-sautan nih. Babakan sama cerah. Tahu sendiri, speaker babakan mana kemari. Ya, selama masyarakat nggak terganggu ya sebenarnya nggak apa-apa. Tapi juga kan kita juga mengimbau juga pada teman-teman, terutama anak-anak muda biasanya. Anak-anak muda. Ya, sebelum bangun sahur, udah tuh. Gegawakannya kalau orang sini bilang mah gegawakan. Ya kalau tujuannya untuk membangunin sahur ya silakan aja. Yang penting kan kita atur, bukan berarti kita membatasi, tapi kan ya yang bahasanya yang sopan, kemudian juga tidak terlalu banyak bercanda. Itu mah dan selama ini kan nggak pernah ada masalah kan. Alhamdulillah dari kita sih yang ada masalah ya. Nggak pernah ada protes. Kalaupun ada protes kan ya silakan, kita juga bisa ngatur teman-teman kita anak-anak muda kan supaya apa namanya dalam bangunin orang sahur sesuai dengan etika lah ya. Lagi emang sebenarnya sih itu emang tahunan lah ya. Orang mungkin yang lain pun maklum kagak tiap hari kan. Emang yang ditunggu-tunggu kan bulan Ramadan, itu kurang lebih sebulan lagi pasti rame nih. Asal jangan dari jam 1 sahur nah itu udah. Jam 1 orang lagi itu masih tahun. Kayak jam 3 udah buka kan, udah buka. Iya, itu makanya ini kan ada apa namanya, ada di daerah itu kayak seperti di Minangkabau ya mengharamkan datang menteri ke sana agama, itu kan udah mulai keras itu. Bang Mardong. Kalau kita sih enggak, kita masih di Depok masih kondisi kita masih ya itu kan apa namanya, orang mau bersilaturahmi kemanapun, kalau kita mah silakan aja, nggak membatasi kan. Tapi ya itu tadi kita sangat menyayangkan apa yang diutarakan oleh Pak Menteri kemarin itu aja.
Iya, kita takutin karena emang kita ini kan di khusus Sukatani ya, masjid luar biasa banyak. Di RW 6 aja ada 2 masjid, ada 6 musola. Iya. Kalau azan pasti bareng, nggak mungkin dulu gantian. Nggak mungkin lah, karena waktunya kan sama. Iya. Kecuali satu di Ambon, satu di sini beda 1 jam tuh. Kalau sama-sama di sini ya bareng lah. Ntar bikin perwe tuh, Nurupalah jam 5:05. Begitu. Nah inilah makanya ya namanya azan ya bareng-bareng emang waktunya sama, dan saya rasa kalau suara azan tuh ya bukan harus dikecilin, malah harus dikeraskan Lebih karena kedengeran, panggilan. gitu. Panggilan. Nah inilah makanya saya sangat menyayangkan itu. Ya dan ini kan dari dulu gak pernah ada masalah. Di mana sih pernah ada masalah? Azan lagi kenceng-kencengnya azan disamperin orang, nggak ada kan? Di sini ada, pernah nggak? Ada. Azannya kenceng-kenceng, nggak boleh. Nggak boleh kenceng-kenceng. Orangnya Allahu Akbar begitu. Kalau kenceng ya nggak boleh kalau itu mah. Iya, apalagi bulan puasa kita nunggu beduk nunggu azan nih ya nggak? Iya, kalau nggak kedengeran gimana? Udah azan nih kamu setu selalu duluan tuh. Iya. Kamu setu patokan. Ini belum. Tawanya tinggi dia. Ya emang bener. Kayak pokoknya yang duluan azan kita bayarin. Biar buka. Ya itu ya wajar harus bareng mana-mana juga. Aturan dilema tuh kayak gitu. Iya. Jadi ya memang kita harus wise, harus bijak lah. Ya apalagi sekelas pimpinan menteri menyampaikan sesuatu itu ya yang buat menyejukkan ya gitu ya. Menteri, jangankan menteri, RT aja kalau menyampaikan bansos nggak kebagian semua nih, harus bagaimana caranya nggak biar kebagian gitu kan. Kan harus ada kebijakan yang membuat masyarakat adem, bukan kebijakan yang membuat masyarakat gaduh, bukan wah dia mau biarin nggak usah kebagian, dia mau ngontrak nih ya jangan begitu, yang ngontrak pada demo. Iya kan tetap dia warga negara Indonesia dan warga RT-nya itu. Iya, saya ngontrak di sini nggak kebagian, ngontrak mah nggak dapet, yang dapetnya punya rumah. Justru yang ngontrak yang harus dapat, karena dia pengeluarannya double, buat makan juga, buat bayar kontrakan juga. Nah, bagaimana kita bisa menyampaikan itu supaya masyarakat nggak resah gitu kan? RT aja harus bisa gitu, apalagi menteri lah ya gitu, ya menyayangkan lah. Ya jangan sampai kita di Depok ini ya pimpinan-pimpinan menyampaikan satu kebijakan atau aturan itu yang walaupun itu emang berat, tapi bagaimana menyampaikan supaya tidak resah gitu kan gitu ya. Betul nggak Mono? Iya betul lah. Ya, tapi ya gimana, ini kan udah terjadi. Ya mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat jajaran kabinet yang lain, buat jajaran pimpinan kita yang lain, supaya dalam berucap, dalam mengeluarkan lisan itu ya benar-benar harus ya tadi kata Pak RW harus benar-benar dijaga, jangan sampai menyakiti satu dan lainnya gitu kan. Mungkin yang lain senang, yang satu sakit, jangan sampai begitu. Kita bikin pernyataan yang membuat semua orang adem aja gitu kan. Jadi biasa ada mulutmu harimaumu. Nah itu tajam pisau lebih tajam lidah ya. Ya iyalah, kalau tajamnya pisau mungkin diobatin bisa, kalau lidah kan di hati nih. Bertahun-tahun juga mungkin belum tentu sembuh kan. Jadi catatan sejarah itu ya. Iya. Anak cucu nanti pernah cerita nih, apalagi kita dibahas di RW Aloy Channel. Ya kita sih nggak ini, cuman kita sebagai ambil pelajaran ya bahwa ambil hikmahnya bahwa pimpinan apapun ya, RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, presiden, semua pimpinan. Ya, dalam menyampaikan suatu itu jangan sampai melukai rakyat, melukai warganya. Ya, RT aja harus bagaimana dia bisa menyampaikan itu wise mungkin, sebijak mungkin supaya tidak tersinggung gitu, Bang Pardo. Ya, saya terima kasih sudah hadir nih. Iya, sama-sama itu. Terima kasih bisa ngopi di sini. Nah, saya kalau dikasih kopi seger. Makin malam makin seger ya. Makin malam seger. Apalagi emang saya udah lama juga nih nggak podcast membahas kasus-kasus yang viral-viral. Karena apalagi nih gelasnya enak banget ini. Tadi apa gelasnya gede, ada lagi gede lagi itu. Tapi enakan segini, jadi habis bikin lagi. Emang jadi jarang sisa. Kalau gelas gede kan sisa minum setengah tinggal. Gitu. Itu mungkin kerabat Aloy dimanapun berada, malam ini sedikit emang nggak terlalu banyak kita bahas, tapi intinya kita ambil pelajaran ya, kita pengurus lingkungan, RT, RW yang ada di wilayah ya, dalam menyampaikan suatu kebijakan pemerintah, dalam hal menyampaikan ke rakyatnya, ke warganya itu ya lebih bijak,
tidak menimbulkan kisruh atau apalagi sampai ya Gaduh kayak gini. gaduh gitu. Ya, karena itu akan berimbas pada semua. Ya, mungkin saya terima kasih Bang Pardong. Sama-sama, saya juga terima kasih. Sudah hadir. Ya, lain kali kita nanti kalau ada aksi lagi kabarin. Wah, insya Allah. Ya, saya kita kabarin. bahas nanti hasilnya, tanggapan dari Kemenak di Kota Depok seperti apa. Tapi tanyain juga, saya harusnya berangkat haji tahun depan tapi nggak maju berangkat ini, gara-gara COVID ini. Kali aja bisa prioritas itu. Ya itu kalau COVID mah kan gimana ya, memang yang udah pandemi, ya namanya pandemi kan ya kita ini aja lah, kita tingkatkan kesabaran aja. Ya, oke. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, khususnya warga RW 6 Kelurahan Sukatani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.